Pemirsa, usai resmi dilantik sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus yang baru pada Jumat 24 Juli 2026, Kuntadi langsung memegang visi besar, salah satunya menyelesaikan kasus yang menjerat Febri Adriansyah. Usai pelantikan pada Jumat yang lalu, Kuntadi menegaskan fokus utamanya adalah menuntaskan kasus dugaan korupsi dan pencucian uang yang menjerat Febri Adriansyah. Kuntadi memastikan proses hukum terhadap Febri di bawah arahan Tim 9 akan berjalan objektif dan transparan. Ia juga menegaskan tidak ada kendala khusus maupun perlakuan istimewa dalam penyidikan ini. Iya ya Pak. Dan dilakukan penahanan. Ya. Hal yang saya garis bawahi adalah lakukan konsolidasi baik ke dalam maupun keluar dan melakukan evaluasi. Evaluasi terkait dengan seluruh penanganan perkara termasuk perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat dan perkara yang dinilai cukup besar. Dan itu akan menjadi prioritas saya dalam rangka untuk menuntaskan, termasuk juga percepatan. Hal yang paling harus kami jaga adalah integritas, objektivitas, dan transparansinya. Sementara itu Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menilai menunjukkan Kuntadi sebagai Jampitsus yang baru oleh Presiden Prabowo adalah keputusan yang sangat tepat. Yusril menegaskan bahwa Presiden Prabowo tidak asal pilih dan melainkan sudah mempertimbangkan jika Kuntadi adalah sosok yang paling kompeten untuk mengemban jabatan Jampitsus, termasuk untuk menyelesaikan kasus Febri. Pertimbangkan dengan seksama bahwa beliau itu adalah orang yang tepat untuk mengemban jabatan sebagai Jampitsus dan pasti mengetahui bahwa tugas pokok Jampitsus sekarang ini misalkan kasus Pak Febri yang juga adalah mantan Jampitsus. Kita harapkan kejaksaan akan bekerja on the track sesuai dengan harapan kita semua supaya hukum ditegakkan dengan adil dan ada kepastian. Pemirsa, mata publik tertuju ke Gedung Bundar Kejaksaan Agung, sebuah ujian berat sekaligus taruhan kredibilitas penegakan hukum dalam memproses kasus korupsi dan TPPU yang menjerat Febri Adriansyah. Publik ini menagih bukti nyata. Apakah Kejaksaan Agung mampu bertindak objektif, transparan, dan tanpa tebang pilih saat harus memeriksa mantan petingginya sendiri? Kita akan membahasnya bersama Komisioner Komisi Kejaksaan Nur Rohman. Pak Nur Rohman, selamat malam. Selamat malam, Mas Iqbal. Baik, dan peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada atau PUKAD UGM Zainur Rohman. Mas Zainur, apa kabar? Kabar baik, Mas Iqbal. Baik, ini belakangnya sama-sama Rohman ya. Saya ke Pak Nur Rohman terlebih dahulu. Pak Rohman, bagaimana Komjak menjamin bahwa penyidik ini benar-benar independen dan bebas intervensi struktural di dalam Kejagung? Bagaimana monitoringnya? Kita melakukan monitoring ataupun evaluasi selama 24 jam kali 7 hari. Artinya dari pihak tim jaksa penyidik itu sangat terbuka. Dan selain dari Komjak juga dilakukan pengawasan oleh KPK dan instansi yang lain. Artinya semuanya lembaga yang punya pengawasan semuanya dilibatkan. Oke, termasuk dengan tim 9 Kejaksaan Agung, bagaimana mengawasi atau memastikan bahwa tim 9 ini memang yang dibutuhkan saat ini untuk mengusutnya? Ya, kami melakukan koordinasi bahkan kemarin di hari Jumat juga kami melakukan kunjungan langsung, pemantauan langsung dan diterima langsung oleh tim 9 yang diterima oleh pimpinannya yaitu Pak Prof. Rudi Margono selaku Jamwas, dan kami juga memberikan masukan-masukan ataupun evaluasi agar penanganan perkara ini bisa berjalan secara profesional sesuai aturan yang berlaku dan SOP yang berlaku di Kejaksaan. Oke, termasuk jaminan bahwa seluruh personil dari tim 9 ini sudah dipastikan ya Pak ya, bebas dari konflik kepentingan? Ya, mereka kan secara fakta tim ini dipimpin oleh Pak Prof. Rudi Margono yang merupakan juga jaksa utama selevel dengan Pak FA, kemudian beranggotakan jaksa-jaksa senior yang punya pengalaman dalam penanganan perkara korupsi maupun pengalaman secara di KPK. Mereka merupakan jaksa-jaksa alumni KPK yang turut membesarkan KPK selama ini. Oke, baik.
Mas Zainur, kemarin kan sempat dikhawatirkan oleh publik ya, karena kasus ini menjadi di bawah spotlight begitu. Pelimpahan ke Kejagung ini seperti ada mengibaratkan jeruk makan jeruk. Dugaan atau kecurigaan adanya konflik kepentingan jika memang diusut oleh Kejagung sendiri. Nah, melihat Febri kini sudah ditahan oleh tim 9 Kejagung, apakah ini cukup menurut Anda untuk mematahkan kekhawatiran tersebut ataukah baru permulaan, Mas Zainur? Nah, ini ujian sejarah, Mas Iqbal. Masih harus dilihat nanti ke depannya. Apakah berhasil sukses dalam menjerat, membuktikan sangkaan terhadap FA dan DR? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah benar ini hanya dua tersangka ini saja? Apakah tindak pidana korupsi itu mungkin dilakukan misalnya hanya satu orang pejabat gitu ya? Ini kan pejabatnya penyelenggara negaranya baru FA. Korupsi dengan tipe kejahatan terorganisir biasanya dilakukan secara berkelompok berjejaring. Apalagi ini adalah jabatan yang sangat tinggi di institusi penegak hukum, tidak mungkin dilakukan seorang diri. Ujian independensi, objektivitas, profesionalitas dari kejaksaan nanti adalah apakah perkara ini bisa dibongkar sampai ke akar-akarnya atau dilokalisir di FA dan DR. Kita masih akan melihat mulai dari bagaimana tim 9 ini akan menjalankan penyidikan. Penyidikan ini kan perlu untuk misalnya ya memanggil pihak-pihak yang diduga memiliki keterkaitan dalam penanganan perkara Asabri, Jiwasraya, Krakatau atau Batubara. Nah, yang perlu dipanggil siapa? Pejabat-pejabat yang mengetahui perkara tersebut. Siapa? Pejabat-pejabat di lingkungan Jampitsus. Termasuk yang sekarang menjadi Jampitsus dulunya adalah Direktur Penyidikan Pak Kuntadi. Jadi kita akan lihat apakah ada indikasi penyidik ini tim 9 ya berani secara independen untuk memulai penyidikan dengan memanggil pihak-pihak yang pernah menangani perkara yang sekarang disangkakan kepada Pak FA sebagai pelaku tindak pidana korupsi. Yang kedua ya penggeledahan. Kalau kemarin Kortas Tipikor dengan dengan reserse kriminal khususnya Polda Metro melakukan banyak sekali penggeledahan sampai 12 hingga 13 tempat. Ini pertanyaannya, apakah ini tim 9 juga akan melakukan penggeledahan-penggeledahan? Mana saja yang perlu digeledah ya, tempat-tempat yang diduga sebagai tempat terjadinya tindak pidana, tempat menyimpan alat bukti yang terkait dengan tindak pidana ya, sehingga pertanyaannya apakah tim 9 juga akan menggeledah? Ya sangat penting gitu ya. Nah, tim 9 perlu menggeledah tempat mana yang berkaitan dengan tindak pidana itu tadi, Mas Iqbal. Di mana? Lah kalau ini perkara diduga terkait dengan penanganan perkara korupsi di Pitsus, artinya kantor Pitsus di Kejaksaan Agung, Jampitsus, itu perlu digeledah dong. Nah, jadi ini adalah ujian sejarah yang masih sangat panjang. Belum bisa kita katakan, oh ini sudah terbukti bahwa tim 9 ini independen, objektif, profesional. Belum, kita akan melihat bagaimana nanti mereka menyelesaikan perkara ini. Mulai dari harus sukses menjerat FA dan DR, sangkaannya harus berhasil dinaikkan menjadi dakwaan, dan dakwaannya menjadi tuntutan, dan tuntutannya kabulkan oleh majelis hakim dengan pidana gitu ya. Dan kedua, bagaimana ini tidak dilokalisir, tidak di cut off hanya DR dan FA, dan itu harus bisa ditunjukkan dengan penyidikan perkara secara wajar, mulai dari melakukan pemanggilan-pemanggilan pihak-pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara ini. Mas Iqbal. Baik, Pak Nur Rahman, ujian sejarah kalau kata Mas Zainur ya, masih banyak yang harus dibuktikan, tapi setidaknya ada jaminan bahwa tim 9 ini kalau tidak salah disebutkan bahwa tidak ada yang merupakan mantan bawahannya Febri Adriansyah. Nah, kalau Febri sendiri kan sempat menyebut alat bukti masih perlu didalami. Menurut saya ini belum cukup dilakukan penahanan. Di Gedung Bundar tidak pernah seperti ini sehingga kita tidak zolim. Tapi saya siap menghadapi dan saya merasa dikriminalisasi. Nah, kalau Anda melihat pernyataan Febri yang seperti ini, apa yang harus dibuktikan oleh tim 9 yang sebenarnya juga menjadi pertanyaan publik pada saat kok tidak diborgol dan tidak mengenakan rompi? Jawabannya karena terburu-buru. Jadi apa yang harus dibuktikan oleh tim 9? Ya, kaitannya pernyataan tersangka itu merupakan hak dari tersangka gitu kan. Mereka punya hak untuk menyangkal. Bahasa awamnya itu hak ingkar. Namun demikian jaksa penyidik tentunya harus memperdalam alat bukti yang sudah ada maupun barang bukti yang sudah ada, termasuk juga melakukan pendalaman-pendalaman yang lebih dalam lagi. Apa-apa yang disampaikan sebelumnya juga kita sudah mempertanyakan, menyampaikan hal itu kepada tim penyidik, apakah ada keterlibatan yang lainnya,
apakah perlu ada penggeledahan dan seterusnya. Kami sudah menyampaikan hal itu kepada tim 9 dan tim 9 sudah berikan jawaban bahwa mereka telah sedang melakukan pendalaman dari alat bukti yang sudah ada dan mereka optimis dan konkretnya sudah dilakukan penahanan. Meskipun kita ketahui dalam proses penahanan ada hal-hal yang dirasa menciderai publik ya, karena misalnya tersangka FA tidak diborgol ataupun mengenakan pempiping, dan kami juga sudah menyampaikan hal itu dan memohon mengingatkan agar tidak terjadi terulang lagi dalam proses pemeriksaan berikutnya. Baik, Mas Zainur, jadi artinya masih akan dilakukan pendalaman alat bukti yang harus dibuktikan oleh tim 9. Nah, terakhir, bagaimana menjamin bahwa kalau ini kan banyak pertanyaan publik, bukan hanya soal yang tidak mengenakan rompi tahanan maupun borgol juga, tapi ada narasi soal kriminalisasi. Kemudian sekarang ditahan di rutan KPK. Padahal dulu sempat diusulkan kenapa tidak KPK saja, karena kalau masih di Polri atau Kejagung dikhawatirkan ada konflik kepentingan. Bagaimana Anda memaknai pengusutan sejauh ini, Mas Zainur? Ya, ditahan di KPK kan karena untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena di rutannya kejaksaan banyak tersangka yang merupakan pihak yang ditangani oleh FA gitu kan. Dan juga kemungkinan ketika ditahan di rutan Jampitsus gitu ya, di rutan kejaksaan, maka akses kepada rutan juga mungkin akan mudah dilakukan sehingga kemungkinan terjadinya bentuk-bentuk pelanggaran yang tidak perlu itu mungkin terjadi. Tetapi ini sekali lagi masih jauh gitu ya, harus dibuktikan oleh kejaksaan sendiri apakah mereka akan benar-benar memproses FA sebagaimana mestinya atau mereka masih mengutamakan esprit de corps gitu ya. Menurut saya yang pertama adalah transparansi ya. Sangat penting bagi kejaksaan untuk transparan dalam semua prosesnya. Kejaksaan perlu memberikan update secara berkala kepada publik ya, apa langkah-langkah penyidikan yang dilakukan tanpa terlalu mengumbar materinya. Tentu materi menjadi bagian dari rahasia dan strategi penyidikan. Tetapi publik perlu mengetahui, ini tim 9 mau periksa siapa lagi setelah ini? Mau panggil siapa lagi? Nah, ketika ada pemeriksaan, ada pemanggilan, mohon untuk tidak membuat perlakuan yang berbeda. Perlakuannya harus sama dengan ketika kejaksaan melakukan penanganan perkara terhadap warga biasa atau non penyelenggara negara atau non kejaksaan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana kemudian ya pihak-pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara ini harus benar-benar ditangani. Jangan sampai ada cut off. Ya, publik masih trauma dengan penanganan kejaksaan terhadap kasus Pinangki. Ketika kemudian semua berhenti hanya sampai ke Pinangki. Jadi ini menurut saya masih sangat panjang dan sekali lagi harus ditunjukkan komitmen kejaksaan itu dari transparansi, dari progres. Ada tidak pejabat-pejabat di internal kejaksaan yang sudah dipanggil untuk diperiksa dari Pitsus misalnya untuk merekonstruksi bagaimana perkara Jiwasraya dan Asabri itu dilakukan, bagaimana pengelolaan terhadap alat-alat buktinya, apakah ada penyelewengan di dalam penjualan barang-barang bukti hasil rampasan sitaan dari aset Jiwasraya dan Asabri misalnya. Itu perlu untuk kemudian disampaikan kepada publik secara terbuka progresnya dan untuk memastikan publik bisa mengetahui bagaimana sebenarnya sangkaan terhadap FA dan DR ini terjadi. Sehingga sekali lagi ini belum bisa dikatakan bahwa dengan penahanan FA itu kemudian semuanya sudah transparan, sudah akuntabel. Itu yang harus dibuktikan bahwa penanganannya tidak khusus dan tidak diistimewakan. Terima kasih Mas Zainur Rahman dan Pak Rohman. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.